Mhm, sebentar. Oke ini share. Oke, mungkin aku kasih intro dulu kali ya, Dok, biar Oke, silakan. partisipannya tahu konteksnya gitu ya. Baik, Mhm, selamat sore Aldo, narasumber, kemudian rekan-rekan partisipan. Selamat datang di Talks kali ini. Jadi judul Talks-nya itu adalah Ngabuburit Talks dan ini super simple. Kita akan coba diskusi tentang hal-hal yang sederhana, yang fundamental, basic, yang saya rasa semua orang perlu refresh gitu ya. Kemudian formatnya itu kita akan kemas dalam waktu yang singkat, mungkin hanya 20 atau 30 menit, dilanjut dengan tanya jawab sekitar 10 menit. Nah, seperti kita ketahui, nanti jam 6 kan kita ada buka puasa, jadi nggak mau kita akan cut waktunya 10 menit menjelang buka puasa ya. Jadi talksnya mungkin akan jalan sekitar 40 menitan gitu dari sekarang. Sambil jalan, kalau ada ingin pertanyaan silahkan di raise hand atau bisa diketik di kolom chat. Nanti kita akan coba slotkan waktu-waktu untuk question and answer gitu ya, Do ya. ya. Um, Sip. Nanti sessionnya akan direkam. Jadi kalau ada yang ingin nge-refresh gitu ya apa yang disampaikan, silahkan. Kemudian mungkin sedikit introduction juga. Mas Aldo ini adalah dosen di Universitas Indonesia, mengajar di bidang tektonik ya Mas Aldo ya, struktur geologi dan tektonik Betul. ya. Iya, Kemudian baru selesai menyelesaikan studi S3 PhD di Chulalongkorn dengan topik sesar Sumatera ya. betul. Jadi mungkin sambil jalan bisa memperkenalkan diri sendiri Mas Aldo, takut ada yang kelewat. Oke. Iya. Ya udah kalau gitu daripada lama-lama lagi bisa kita mulai nih, Dok. Monggo. Oke, baik terima kasih Mas Epo. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada FOSI atas undangan untuk, sharing gitu ya, sore hari ini, dan tentunya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan, teman-teman semuanya. Mungkin, apa namanya, talk sore hari ini agak unik nih Mas Epo dibanding pengalaman sebelumnya, karena dikemas dalam acara suatu ngabuburit gitu ya. Jadi kita mau berada apa, kita apa ya, experience, baru gitu ya di suasana Ramadan, kita sama-sama me-refresh gitu ya, ngobrol-ngobrol bareng lagi tentang, basic things nih di bidang geologi gitu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang, plate tectonic dan juga tentang base information gitu. Nah, kita mulai, yang pertama adalah tentang, perkembangan pemikiran ya di bidang geodinamik, terkhusus untuk, plate tektonik. Pada dasarnya perkembangan pemikiran di bidang geodinamik ini sudah mulai di abad sekitar, abad ke-16-an ya, di waktu-waktu tersebut, pembentukan, pegunungan, lautan gitu ya, itu didekati, dengan, pendekatan katastrofisme gitu. Dalam arti, eee apa, fitur-fitur, di bumi ini gitu ya, lautan, pegunungan gitu ya, itu terbentuk dalam waktu yang sangat singkat dan dalam proses yang tiba-tiba gitu. Nah, tetapi kemudian di abad ke-18 gitu ya, pemikiran, berubah gitu ya, pemikiran manusia berubah, kemudian terintroduce-lah, konsep yang kita kenal hari ini sebagai, uniformitarianism gitu. Nah ini, apa namanya, eee, pemikiran yang diperkenalkan oleh Hutton di tahun 1795. Nah, kemudian mungkin kita lebih, mungkin kita lebih, kenal gitu ya dengan slogan gitu dari uniformitarianism ya bahwa, "The present is the key to the past," gitu. Nah, tetapi, secara lengkap gitu ya, untuk lebih lengkap, nah Hutton menjabarkan nih bahwa, eee, tidak ada kekuatan ya, yang tidak natural kepada bumi ini gitu. Artinya ya power yang ada di bumi ini itu ya, apa, ya sudah dikenali gitu. Kemudian, tidak ada proses yang kita tidak bisa pahami prinsipnya, dan tidak ada kejadian luar biasa gitu ya, untuk menjelaskan hal-hal yang biasa ditemui gitu. Gitu. Jadi, apa namanya, itu, konsep yang lebih, lengkap dari uniformitarianism gitu. Nah kemudian, di sebelah kanan gitu ya, ini adalah pemikiran-pemikiran tentang, mountain building. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah di sini di tahun, abad ke-18, ke-19 bahwa, kekuatan atau gaya yang menyebabkan, mountain uplift adalah rising magma gitu.
Jadi ada yang mempunyai tesis seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain ada ide pemikiran yang berbeda yang mengatakan bahwa horizontal movement adalah main driver dari suatu mountain building gitu. Jadi yang perlu kita garis bawahi dari slide ini adalah bahwa yang pertama adalah hal tentang uniformitarianism gitu ya, bahwa the present is the past. Nah, kemudian forces ya atau gaya yang menyebabkan mountain building itu ada dua nih, ada rising magma, ada horizontal movement gitu. Nanti kita akan lihat nih bagaimana di masa-masa berikutnya manusia merangkai gitu ya, menjawab pertanyaan-pertanyaannya sendiri gitu. Nah, berikutnya di abad ke-20, nah ini dia, adalah munculnya teori Wegener. Nah, teori ini yang kita akrab kenal sebagai continental drift gitu ya. Nah, jadi teori Wegener ini pada dasarnya menerapkan apa yang dipahami dalam uniformitarianism gitu ya, diterapkan dalam continental drifting. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang menjadi dasar bagi Wegener untuk membuat rekonstruksinya gitu? Nah, setidaknya ada 3 hal ya di sini. Ada continuity of older structures and formations gitu ya. Jadi struktur-struktur yang lebih tua itu kalau digabungkan, nah dia punya tren yang continuous, kemudian past distribution dari ice cover ya, jadi dari glasier gitu ya, di trace persebarannya. Nah, kemudian adalah past distribution dari flora dan fauna gitu. Nah, di sini Wegener ya di peta ini digambarkan dia merekonstruksi pergerakan lempeng itu misalnya nih ya dari distribusi coal. Nah, coal yang umurnya Permian, nah ini yang berwarna hijau nih. Nah, ini yang ditrace sebagai the past equator line gitu ya. Nah, kemudian ini ada misalnya lagi ada distribusi dari trace ice cover ya, kita bisa lihat di kontinen Amerika, di Afrika, dan juga di bagian yang lain. Nah, yang menjadi tantangan bagi teori Wegener pada masa itu adalah bagaimana menjelaskan mekanismenya. Jadi Wegener di satu sisi sudah sangat baik ya mengemukakan evidence dari continental drifting, tetapi di sisi lain yang menjadi catatan ketika itu adalah bagaimana mekanismenya terjadi gitu. Jadi Wegener pada saat itu menjelaskan bahwa driver dari plate motion adalah rotasi bumi gitu. Nah, rotasi bumi dianggap pada saat itu tidak memiliki magnitude ya, tidak memiliki besaran gaya yang cukup untuk membentuk gitu ya, untuk mendrive continental drifting ini untuk terjadi gitu. Nah, lalu bagaimana perkembangan berikutnya? Nah, di tahun 1962, nah diperkenalkanlah sea floor spreading gitu. Jadi pergerakan dari kontinen gitu ya didorong oleh pertumbuhan dari ocean basin. Jadi ocean basin-nya ini terbuka gitu ya, bergerak saling menjauh. Nah, inilah yang mendorong kontinen. Nah, tetapi karena di satu bagian bumi ada bagian yang saling menjauh gitu ya. Nah, untuk memaintain surface area, maka yang kita butuhkan adalah bagian lain di permukaan bumi yang gerakan lempengnya itu saling mendekat gitu. Jadi di mid ocean ridge ini kita memiliki pergerakan lempeng yang saling menjauh. Nah, kemudian di trench kita memiliki pergerakan lempeng yang saling mendekat. Nah, jadi dua hal inilah yang kemudian memaintain surface area bumi yang relatively constant gitu. Nah, berikutnya menjadi tahapan penting dalam perkembangan teori tektonik adalah ditemukannya pola magnetic stripes gitu ya, magnetic polarity stripes. Nah, dalam sejarah bumi ya, kita mengenali bahwa kutub utara bumi itu kutub utara geografis bumi itu tidak selalu sama dengan kutub utara magnetik gitu. Nah, memang di timing hari ini ya kita mengenali bahwa kutub utara geografis itu kurang lebih bertepatan dengan kutub utara magnetik gitu ya. Tetapi dalam sejarah bumi tidaklah selalu demikian gitu. Nah, ada masa-masa ketika terjadi pembalikan polaritas magnetik gitu ya. Artinya ada masa ketika kutub utara geografis itu bertepatan dengan kutub selatan magnetik. Nah, eh, arah magnetik bumi ya, arah kutub magnetik bumi itu direkam oleh oceanic ridge, oleh oceanic crust gitu ya. Jadi oceanic crust yang terbentuk di mid oceanic ridge tadi itu merekam arah magnetik bumi gitu ya. Ini jadi kita lihat ya, yang bisa dilihat kursornya ini yang warna merah yang paling muda
Jadi memang di Mid Oceanic Ridge itu adalah tempat keluarnya magma gitu ya. Jadi itulah tempat batuan termuda, kemudian semakin menjauh semakin tua. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa memang adanya pembalikan polaritas gitu ya. Ini artinya berselang-seling gitu ya. Jadi ini yang normal, kemudian reverse, normal kembali, reverse gitu ya, dan berulang-ulang seperti itu. Nah, uh, dan kemudian yang perlu kita ketahui adalah bahwa polarity stripes itu bisa di-dating gitu. Jadi kita bisa tahu umurnya gitu ya. Ini umur dari magnetic stripe-nya. Nah, karena kita mengetahui bahwa kita punya evidence gitu. Kita punya evidence bahwa sea floor itu mengalami spreading gitu ya. Dari mana buktinya? Ya bahwa di bagian oceanic ridge gitu ya, kita punya, oceanic crust yang paling muda, dan semakin menjauh kita memiliki, umur yang semakin tua, ya artinya memang, sea floor spreading itu beneran terjadi gitu. Jadi karena sea floor spreading itu terjadi, maka ya hal itu yang memungkinkan ya, bahwa kontinen itu bisa bergerak gitu. Nah, itu milestone yang penting dalam teori plate tektonik gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya gitu ya, di spreading center kita melihat ya bahwa dominasi deformasinya adalah normal faulting gitu ya. Karena di sini kita memiliki gerakan lempeng yang saling menjauh. Nah, kemudian kita punya subduction zone. Nah, di subduction zone kita punya palung gitu ya, di sana di batas itu kita kenali sebagai convergent margin gitu ya. Nah, di sana deformasi kompresional. Nah, kemudian yang perlu menjadi perhatian kita adalah di spreading center dan di subduction zone, eee spreading center dan subduction zone di sini menjelaskan kepada kita bagaimana pergerakan vertikal itu terjadi di bumi gitu ya. Jadi spreading center dan subduction zone itu menjelaskan pergerakan vertikal gitu. Nah, di tahun 1965, nah Wilson di sini memperkenalkan transform fault gitu ya. Nah, transform fault, nah dia berperan untuk mengakomodir pergerakan lateral dari suatu plate motion gitu. Jadi kalau kita lihat terpisahnya benua Amerika ya dengan Afrika dan Eropa gitu ya. Nah, itu juga diakomodir tentunya ya pergerakan lateralnya oleh transform fault gitu. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa memang si mid oceanic ridge-nya ini tercacah-cacah gitu ya, terpotong-potong oleh transform fault gitu. Nah, mungkin sejak saat inilah kita punya tiga batas lempeng ya. Ada convergent margin, divergent margin, kemudian ada transform margin. Nah, ini dengan lebih detailnya. Jadi untuk skema ini, gambar ini menggambarkan kepada kita plate tektonik baik di kontinen dan juga di oceanic. Di kontinen kita punya convergent plate margin, karena dia antara oceanic dan oceanic, maka yang kita miliki adalah island arc gitu ya. Nah, kemudian ada transform fault margin, transform plate margin, nah kemudian divergent. Di sini kita bisa lihat ya ada uprising magma yang kemudian mendingin ya. Jadi umur batuan menjauh dari oceanic ridge ini adalah semakin tua gitu ya. Nah, kemudian kita punya continental transform fault. Nah, ini nomor 5. Nah, salah satu contohnya ada tadi adalah sesar Sumatera misalnya. Nah, kemudian kita punya continental rift. Nah, di sini adalah cekungan gitu ya yang terbentuk akibat extension pada overriding plate gitu. Nah, berikutnya ini adalah peta yang menggambarkan convergent margin dan divergent margin. Nah, yang perlu menjadi perhatian bagi kita adalah bagaimana geometri dari kedua plate margin tersebut gitu. Jadi kedua plate margin ini punya dua karakter yang beda ya secara geometri. Kalau kita lihat convergent margin itu dia cenderung curving gitu ya. Dia punya curving gitu ya, Northeast Japan, Alutili apa. Nah, kemudian tetapi kalau Mid Oceanic Ridge, nah dia itu lebih kepada membuat bentuk seperti huruf Y gitu ya, jadi Y shape. Nah, jadi memang untuk convergent margin, nah penjelasannya adalah analoginya seperti kita memiliki bola pingpong gitu. Jadi ketika kita punya bola pingpong, kemudian kita tekan ya di salah satu sisinya, maka apa yang kita dapati? Yang kita dapati adalah bentukan yang curving ya. Jadi bola pingpong itu penyoknya itu akan curving. Nah, ini kenapa curving ini sebagai penjelasan dari bahwa kita memiliki bumi yang bulat gitu ya. Jadi kita memiliki bumi yang bulat. Nah, ketika salah satu bagiannya itu
ditekan gitu ya, atau salah satu bagiannya memiliki lempeng yang menunjam, maka kita akan memiliki bentuk margin yang curving seperti itu. Nah, kemudian secara lebih lokal gitu ya, kita memiliki curving itu karena tabrakan dengan siman atau juga karena pengaruh dari selective fault. Nah, kemudian untuk divergent margin tadi, memang kalau kita lihat ya normal fault pada zona yang akibat rising magma itu lebih mudah ya untuk terbuka dengan bentukan huruf Y seperti ini gitu. Jadi ini adalah bentukan yang paling efisien bagi bumi kita untuk membentuk ketika untuk mengakomodir rising magma dan juga kemudian diikuti dengan extension gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah fitur pada subduction zone. Jadi kalau kita bergerak dari lempeng samudranya, di sini kita punya outer trench high. Nah, kemudian kita punya palung ya, di sini ada palung, subduksi, kemudian prisma akresi. Nah, di sini kita didominasi oleh contractional fault gitu ya, thrust fault, kemudian ada fork basin. Nah, ada booster magma, lalu ada backup basin gitu. Nah, untuk busur magma, nah kenapa busur magma ini memiliki jarak tertentu dari palung ya? Jadi lokasi dari busur magmatik itu dikontrol oleh kedalaman lempeng subduksinya gitu. Jadi magmatic arc ini terbentuk pada kedalaman slab itu sekitar 100 atau 120 kilometer gitu. Nah, pada kedalaman tersebut subducting slab ini ya atau downgoing slab ya, slab yang masuk ke dalam bumi ini dia mengalami melting gitu ya, mengalami melting, terus kemudian juga ada dehidrasi. Nah, dehidrasi membuat baji mantel di sini tuh mudah untuk mengalami pelelehan gitu. Nah, pelelehan ini yang kemudian menjadi sumber magma bagi busur vulkanik. Nah, berikutnya adalah tentang subduction rollback ya. Jadi di satu zona subduksi itu kita bisa memiliki zona back arc yang kompresional, bisa juga memiliki zona back arc yang extension gitu. Nah, lalu bagaimana penjelasannya? Jadi penjelasannya itu adalah rollback itu berkaitan dengan arah dan juga magnitude dari overriding plate dan juga rollback velocity. Nah, kalau kita lihat compressional backup margin ini ya, itu bisa terjadi ketika kecepatan rollback itu lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan overriding plate. Nah, tetapi mereka dengan arah yang sama nih. Jadi mereka memiliki area yang sama, tetapi subducting rollback ini memiliki velocity yang lebih lambat. Nah, akibatnya ya sebagai kompensasinya kita memiliki contractional backup di bagian ini gitu ya. Nah, tetapi kalau extensional backup apa yang terjadi? Nah, pada extensional backup arah dari rollback dan juga overriding plate ini bisa sama, bisa atau berbeda. Tetapi yang menjadi kunci adalah bahwa kecepatan rollback itu lebih besar daripada kecepatan overriding plate. Nah, sehingga kita punya ekstensi gitu ya. Artinya kalau si rollback ini kecepatannya lebih besar, artinya overriding plate ini harus bergerak ke kiri gitu ya. Karena tidak ada ruang kosong dalam tektonik gitu. Nah, ruang kosong itu harus diisi. Nah, cara mengisinya adalah dengan overriding plate bergerak ke arah ocean gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang nomor 3 ini ini ada perubahan gitu ya, ada perubahan kalau di bawah kanan kita bisa lihat ya untuk apa namanya yang periode sebelumnya dia membentuk basin gitu ya. Jadi kriterianya sama seperti di atas. Nah, tetapi kemudian di periode berikutnya, nah terjadi nih pembalikan arah gitu ya. Jadi arah dari kecepatan overriding plate dan juga subducting plate ini dengan arah yang sama dan magnitude yang sama juga gitu. Artinya karena sudah berubah ya kecepatan dan besaran kecepatan dan arahnya, yang awalnya ini adalah suatu basin yang mengalami extension, nah selanjutnya dia sudah tidak mengalami ekstensi lagi gitu. Nah, ini adalah gaya-gaya yang bekerja di permukaan yang bekerja di bumi gitu ya. Jadi kalau kita lihat, nah gaya-gaya atau yang di sini disimbolkan sebagai F itu lebih besar daripada resistensinya ya. Jadi secara umum kita punya ridge push di sini
ya atau dorongan ya pada bagian divergent margin. Kemudian kita punya ridge pull. Nah, ridge pull ini adalah gaya tarikan ya. Jadi lempeng yang sudah mengalami subduksi, yang sudah masuk ke dalam bumi, nah dia itu menarik ya, dia menarik bagian lempeng yang lain untuk ikut masuk ke dalam bumi gitu. Jadi disebutkan sebagai negative buoyancy gitu ya. Jadi ditarik oleh lempeng yang sudah masuk ke dalam bumi gitu. Nah, berikutnya untuk jenis-jenis basin. Nah, pada dasarnya apa itu sedimentary basin? Nah, sedimentary basin adalah cekungan ya atau daerah di permukaan bumi yang mengalami subsidence ya dalam waktu yang lama itu, prolonged subsidence. Nah, ada 3 jenis mekanisme yang membentuk cekungan. Yang pertama adalah rift basin. Jadi rift basin ini adalah cekungan yang terbentuk akibat perenggangan ya atau stretching. Kemudian kita punya flexural basin. Nah, flexural basin ini terbentuk akibat beban ya. Jadi akibat adanya beban sehingga terbentuklah cekungan. Nah, nama lainnya kita kenali sebagai foreland basin. Nah, kemudian kita punya strike slip basin nih. Nah, strike slip basin ini terbentuk ya kaitannya dengan deformasi strike slip. Nah, dia bisa karena ya misalnya sesarnya mengalami pembelokan atau releasing band ya atau overstepping gitu ya atau menjadi step over basin gitu. Nah, berikutnya ini adalah pola subsidence. Jadi ini adalah kurva tektonik subsidence ya. Jadi kurva di sini dia menggambarkan subsidence-nya terhadap waktu gitu ya. Nah, semakin ke kanan semakin muda. Nah, kalau kita lihat rift basin itu dia memiliki rapid subsidence di awal, kemudian dia subsidence-nya landai aja kecepatannya gitu ya. Nah, kalau rift basin, nah dia memang subsidence-nya besar dan cepat gitu ya. Dia berakhir juga dalam waktu yang sebentar. Nah, kalau foreland basin, kalau kita lihat polanya, dia semakin waktu gitu ya, subsidence-nya semakin kecepatannya semakin besar gitu ya. Jadi subsidence-nya kalau secara garis besar kalau kita lihat ya, dia semakin cepat ya terhadap waktu. Semakin mudah semakin cepat. Nah, karena memang hal ini disebabkan karena thrusting-nya itu semakin masuk ke dalam cekungan. Nah, untuk rift basin itu terbentuk bisa karena aktif, bisa karena passive rifting. Nah, kalau active rifting ini disebabkan oleh naiknya rising magma gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk passive rifting di sini dibentuk oleh stretching gitu ya. Karena stretching, karena pengaruh tektonik gitu. Nah, apa saja yang menyebabkan rifting? Nah, ini bisa 6 nih, ada 6 skenario untuk rifting itu terjadi. Bisa karena thermal plumb, ini karena active rifting ya, ada gravitational collapse gitu ya. Nah, kemudian ada back extension ini seperti kita sebutkan di subduction zone sebelumnya. Nah, bisa juga terkait dengan deformasi side slip. Nah, ini adalah perkembangan dari suatu rift basin. Jadi ketika kita mempelajari perkembangan dari suatu rift basin, maka yang perlu kita pelajari adalah bagaimana sesar normal itu tumbuh gitu. Jadi pertumbuhan sesar normal. Nah, kalau kita lihat di sini ya sesar normalnya awalnya dia sebagai segmen-segmen yang pendek gitu ya. Nah, tetapi seiring dengan waktu segmen-segmen tersebut saling berinteraksi dan terhubung gitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya membuat sesar normal yang lebih panjang gitu. Nah, kalau dalam model ini pembentukan rift basin ini dikaitkan dengan pada saat perkembangan lingkungan darat gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya lingkungannya kita punya fluvial plain gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya perbedaannya. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah fault zone yang berkaitan dengan high runoff dan high sediment supply. Nah, tetapi yang sebelah kanan itu high runoff tetapi low sediment supply. Nah, perbedaannya apa? Salah satunya kita memiliki axial stream nih. Jadi sistem fluvial pada tectonic basin itu kita bagi dua. Ada axial stream yang dia sungai pada alluvial plain yang trennya sejajar dengan tren struktur. Kemudian ada transverse stream. Nah, transverse stream ini dia berkembang dari footwall, dia menuruni footwall, kemudian bergabung dengan axial stream. Nah, kemudian ketika memasuki misalnya ini danau ya, nah dia membentuk axial delta di sini. Nah, kemudian berikutnya ya kita punya axial stream, kita punya alluvial fan. Jadi alluvial fan itu berjejer ya pada kaki footwall block tadi. Lalu kemudian kita punya fan delta. Nah, ini tubuh yang langsung masuk ke air gitu ya. Nah, kemudian di bagian danau kita bisa punya turbidate gitu ya karena kita punya slope. Nah, berikutnya untuk isi dari
suatu reef basin. Nah, di sini kita bisa lihat ya di bagian awalnya dia underfilled. Nah, di sini akomodasinya lebih besar daripada sedimen supply. Nah, dalam hal ini accommodation space ini dibentuk oleh pergerakan sesar normal gitu ya. Nah, kemudian field phase di sini ada balance antara akomodasi dan juga sedimen supply. Dan yang bagian terakhir, nah di sini nih dia low accommodation dan juga sedimen low accommodation relatif kepada sedimen supply. Nah, di sini pergerakan sesar normal mungkin dia sudah mengalami episode untuk pause gitu. Jadi kadang memang proses pada rifting ini dia terjadi secara episodik gitu ya. Jadi episode pertama, episode kedua gitu ya. Jadi ada fase-fase juga yang bisa kita memiliki overfilled phase gitu. Nah, ini adalah contoh apa namanya seismic section untuk normal untuk reef basin gitu ya. Jadi kita punya suksesi early scene reef, late scene reef, kemudian ini adalah post reef gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang distribusi dari scene reef ini dikontrol oleh sesar, kemudian kalau post reef, nah dia melampar luas gitu ya. Ini untuk flexural basin, jadi umumnya flexural basin ini dijumpai pada zona kompresional gitu ya. Bisa di back arc zone gitu untuk contractional back arc, bisa juga pada collision zone gitu ya. Nah, ini lokasi terbentuknya flexural basin. Nah, kemudian yang perlu dicermati pada flexural basin adalah hadirnya depot zone. Nah, depot zone ini adalah kantong-kantong sedimentasi pada suatu foreland basin gitu. Nah, kalau kita lihat nih ya, ada waste stop depot zone. Nah, ini terbentuk pada baji sesar anjaknya nih, blok sesar naiknya gitu ya. Nah, ada pada fordip. Nah, ini bagian terdalam dalam apa namanya? Suatu foreland flexural basin. Kemudian ada forebulge. Nah, jadi karena bagian fordip ini terbebani gitu ya. Jadi karena fordip ini turun terbebani, maka bagian forebulge ini dia mengalami kompensasi nih, dia mengalami naik gitu. Jadi forebulge ini turun, kompensasinya apa? Forebulge-nya naik gitu. Nah, kemudian semakin menjauh ya di sini efek naiknya berkurang. Nah, ini menjadi back bulge gitu. Ini adalah contoh di Seram. Nah, Seram ini merupakan contoh dari suatu flexural basin. Nah, ini adalah contoh batimetrinya ya. Mungkin nanti untuk lebih detailnya bisa dicek nanti selanjutnya. Nah, ini adalah contoh seismic section-nya. Nah, jadi suksesi yang berwarna oranye dan kuning muda ini serta yang warna hijau ini adalah suksesi yang berkaitan dengan flexural basin. Nah, jadi kuning dan oranye dan kuning ini terbentuk di fordip nih. Tetapi yang menjadi ciri dari foreland basin adalah seiring dengan waktu, ya, suksesi yang membentuk fordip ini juga akan mengalami deformasi gitu. Nah, dia juga akan mengalami kontraksi dan juga dia thrusting-nya kelihatan ya masuk ke dalam fordipnya gitu. Itu yang menjadi karakter dari flexural basin gitu, salah satu karakternya. Nah, kemudian adalah untuk basin inversion. Jadi tadi kita punya apa namanya reef basin gitu ya. Nah, reef basin itu yang awalnya pergerakan sesar normal, nah sesar normalnya ini bisa terreaktivasi kembali menjadi sesar naik gitu ya. Nah, itu mekanismenya kita sebut sebagai basin formation gitu. Nah, ini adalah contoh dari basin formation ya. Yang perlu menjadi perhatian kita adalah bahwa basin inversion itu terjadi secara selektif gitu. Artinya tidak semua sesar normal itu mengalami reaktivasi. Nah, apa yang menjadi kriterianya? Yang menjadi kriteria adalah fault depth-nya dan juga kehadiran fluida. Nah, dia akan inversi itu akan terjadi pada fault depth yang lebih landai. Nah, biasanya pada normal fault yang utama ini ya, gitu. Nah, kemudian kalau fluida, nah kalau hadirnya fluida ini pada dasarnya menurunkan pressure untuk deformasi itu terjadi. Artinya ketika fluid itu hadir, ya fluida itu memudahkan terjadinya basin inversion. Nah, ini adalah contoh dari analog model. Nah, ini hasil dari extension dulu ini. Ini jadi sebelum basin inversion ya. Ini hasil extensionnya. Kemudian dia mengalami inversi. Jadi ini hubungan analog ini ya menggambarkan hubungan antara tren sesar normal yang sudah terbentuk dengan arah incoming stress. Jadi kalau dia tegak lurus terhadap sesar normalnya ya 90 derajat. Nah, kita memiliki inversinya apa? Sesar normal yang sudah terbentuk tadi dia terbentuk thrusting gitu ya, thrusting. Nah, kemudian kalau dirubah gitu ya ini 70 derajat, nah sedikit oblik. Nah, kita bisa lihat nih hadirnya sesar thrusting yang belum ada nih di peta sebelumnya gitu ya. Nah, ini dia thrusting, nah gitu. Ini awalnya dia ujung dari sesar normal ya, dia teraktivasi sebagai thrusting.
Nah, kemudian ini kalau 50 derajat, nah ini deformasinya lebih kompleks gitu ya. Di sini kita mulai lihat hadirnya sesar slack slip gitu ya. Nah, ini apa namanya apa contoh di bagian profilnya. Nah, kemudian di bagian 30 derajat, nah ini kita bisa lihat nih yang awalnya sesar kita anggaplah ini utara selatan gitu ya. Nah, ini kita punya thrusting yang arahnya barat timur. Artinya sesar-sesar normal, kita memiliki sesar anjak dengan tren yang baru gitu. Nah, bagaimana dengan sesar normal yang lama? Nah, sesar normal yang lama ini teraktivasi sebagai sesar side slip gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih warna dari sand ini berubah gitu ya. Artinya kalau warnanya berubah artinya kan pasir dengan warna yang berbeda bercampur gitu ya. Nah itu. Nah ini kalau dia 20 derajat, 10 derajat, nah ini dia sudah membentuk thrusting yang baru gitu ya, yang memotong sesar normal yang sudah hadir sebelumnya. Nah dengan kata lain juga sesar normalnya ini dia lebih teraktivasi sebagai sesar normal ya, sesar side slip gitu ya. Gitu. Ini untuk side slip basin, jadi memang side slip basin itu mekanisme pembentukannya sangat berkaitan dengan bagaimana konfigurasi atau geometri strukturnya gitu. Ini kita punya releasing band misalnya ya. Ini adalah releasing fault band basin, ini adalah step over basin. Nah, kita lihat jenis-jenisnya ya. Jadi kalau fault band basin atau adalah basin yang terbentuk pada releasing band. Nah, sedangkan kalau step over basin itu terbentuk pada ujung ya, dua ujung dari suatu side slip fault. Nah, ini bentuknya beda ya. Jadi memang kalau side slip basin itu bentuk-bentuk basinnya itu sangat mengindikasikan mekanisme pembentukannya. Nah, kemudian kita punya transpressional basin. Jadi kalau kita punya sebuah restraining band gitu ya, nah di bagian blok yang turun, yang relatif turun gitu ya, nah disitulah terbentuk cekungan juga gitu. Nah, ini ada contoh lain ya, transrotational ini variasi dari deformasi slide slip. Nah, kemudian ada polygenetic. Nah, ini dia slide slip basinnya dia terbentuk secara lokal-lokal gitu ya. Jadi ada rift basin, ada slide slipnya itu dia bentuk slide slip basin gitu ya. Ini polyhistory. Kalau ini dia perbedaan fase gitu ya. Awalnya rift basin, nah kemudian jadi slide slip basin. Ini adalah contoh dari sesar Sumatera. Ciri khas dari sesar Sumatera adalah hadirnya slide slip basin yang kita memiliki beberapa slide slip basin karena memang sesar Sumatera ini tersegmentasinya sangat banyak gitu ya. Nah, ini contohnya yang pertama ada di offshore North Sumatra Basin. Nah, ini kita bisa lihat nih. Nah, ini adalah contoh di Breh dan Weh Basin. Nah, kita punya basin bounding fault. Di sini bedanya apa? Kita punya half graben di Breh Basin. Nah, kita punya graben di Weh Basin gitu. Nah, kemudian ini kita bisa lihat ya ada pop-up structure. Nah, kemudian ada volcano nih. Jadi volcanonya mengisi bagian dalam dari cekungan gitu. Jadi memang uh, side slip basin ini juga bisa mengakomodir ya mengakomodir naiknya magma gitu. Nah, contoh berikutnya adalah di sesar Sumatera bagian selatan. Nah, ini di Suwoh ya. Suwoh kita punya step over basin, kemudian bergerak sedikit ke tenggara kita punya fault angle basin nih. Jadi sesar Semangko, West Semangko fault di sini dia gerakannya secara transtension. Nah, kemudian kita punya cekungan. Nah, ini kita sebut sebagai fault angle basin gitu ya. Jadi, nah ini East Semangkonya dia membentuk Natarang step over gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah Sunda Street Basin. Nah, di sini kita melihat nih karakternya adalah kita punya basin ada dua sub basin gitu ya, ada dua sub basin sama-sama graben. Nah, di tengahnya kita punya intrabasinal high. Nah, ini juga ada contoh dike gitu ya, contoh dike. Nah, berikutnya adalah uh, mekanisme ini ya karakter dari hadirnya subbasin dipisahkan oleh suatu intrabasinal high adalah karakter dari suatu transtensional basin. Jadi kalau side slip basin itu ada dua ya. Jadi yang pertama adalah pull apart. Nah, pull apart ini artinya apa? Gerakan plate motion ini dia sejajar dengan gerakan side slip fault-nya gitu. Tetapi untuk transtensional basin di sini ya ada sudut ya antara pergerakan blok dengan sesar side slip-nya gitu. Jadi ada komponen yang saling menjauh gitu ya. Artinya kalau side slip kan dia purely saling berpapasan gitu ya. Nah, tetapi untuk transtensional basin di sini ada gerakan yang juga saling menjauh. Nah, ini adalah contoh di sesar Sumatera gitu ya.
Nah, itu mungkin, sebuah intro gitu ya, intro yang cukup, secara garis besar gitu ya. Nah, itu mungkin dari saya, mungkin, kembali ke Mas Eppo, silakan. Baik, terima kasih Mas Aldo. Jadi sebetulnya materinya banyak banget ya. Contohnya Betul, untuk, normal volt aja bisa lebih diperdalam lagi gitu ya, itu juga saya penasaran, tentang mekanismenya. Kenapa ya pada saat kita punya inversion gitu, nggak semuanya inverted, cuman tertentu-tertentu betul, aja. Tadi sempat dibahas juga tentang angle of dip-nya, apa namanya, angle of, volts-nya dan segala oke, macam. Nah, itu yang perlu kita bahas lagi mungkin, sometimes in the futures gitu ya. Ini kita betul. masih ada waktu lah, sekitar 5 sampai 7 menit lagi. Jadi, jika ada audiens yang ingin bertanya mungkin bisa, raise hand atau bisa langsung ditanyakan atau bisa via chat box. Di sini Oke, ada siap. satu pertanyaan nih, dari Mas Ujang, mungkin bisa langsung, Mas. Ya, Selamat sore Pak Eko dan selamat sore Pak Aldo. ya, Perkenalkan saya Ujang Prawira. Saya mau tanya Pak, dalam analisis ketika kita menganalisis sebuah seismik, penempang seismik, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa di situ terdapat sebuah basin inversion Pak? oke. Itu aja Mas Ujang? Iya Pak. Oke. Langsung saya jawab mungkin Mas Eppo ya? Boleh boleh, satu-satu kita jawab. Oke. Sorry. Bagaimana kita tahu ya, inversi itu terjadi? Nah, jadi ini Mas Ujang, apa yang perlu kita, perhatikan dalam interpretasi seismiknya adalah, eee, apa sih yang menjadi karakter dari basin inversion gitu ya. Yang pertama tadi normal fault berubah jadi reverse fault. Nah, kemudian kita lihat nih, kita punya dalam suatu rift basin ya yang kita kenali, kita punya pre-rift, ya ini adalah endapan suksesi sedimen yang terbentuk sebelum rifting. Kemudian kita punya rifting, synrift ya. Synrift ini terbentuk pada saat bersamaan ya dengan proses pembentukan cekungan. Nah, kemudian post rift. Nah, post rift ini terendapkan gitu ya, berkembang setelah ekstensi yang besar itu selesai gitu ya. Nah, caranya adalah untuk melihat ini nih Mas Ujang. Jadi kita lihat antara batas synrift dan post rift gitu ya. Nah, kalau kita melihat ada bagian synrift yang kemudian mengalami thrusting gitu ya. Nah, disitulah kita sudah melihat adanya fenomena basin inversion gitu. Jadi ya synrift seperti kita tahu ya, dia synrift, dia terbentuk pada saat cekungan itu berkembang. Nah, tetapi kemudian dia memiliki kinematikanya ini reverse nih, Mas. Jadi yang awalnya dia normal, nah tapi kok dia reverse gitu. Nah, ini yang menjadi penciri hadirnya basin inversion. Nah, kalau kita lihat ya contoh seismiknya nih. Nah, ini nih Mas, bisa kita lihat ya, ini suksesi yang warna oranye tua dan oranye muda ini adalah suatu synrift gitu ya. Synrift. Nah, tapi kita lihat nih, ini synriftnya mengalami lipatan nih. Nah, kalau kita lihat lipatan kalau bentuknya seperti ini artinya apa? Ya ini adalah suatu rifting gitu. Jadi ini kalau kita lihat nih rekonstruksinya ya, kalau kita punya bidang sesar seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita punya arah drag fault ya, drag fault yang begini, artinya kita kalau kita rekonstruksi kita punya sesar yang naik gitu ya. Artinya kalau sesar awalnya dia sesar normal, kemudian jadi sesar naik, ya berarti kita punya fenomena basin inversion gitu, Mas. Gitu, Mas Ujang. Sip, mantap. Oh, tadi udah ter-share belum ya screen-nya ya? Sudah ke-share kok dari tadi Oh aman. ya, oke. Ini ada satu Oke. pertanyaan lagi, dari Pak Herman ini, seberapa banyak G-plates dipakai di Indonesia dalam mempelajari tektonik? Aldo familiar ya sama G-plates ya? Sejauh ini belum familiar Mas Evo, kebetulan Pak Oh. Herman. Jadi belum familiar dengan G-plates gitu. Mungkin kalau Mas Evo ada experience? Aku ada sih, jadi waktu itu pernah rekonstruksi tektonik Sumba gitu ya. Jadi kita coba cari tahu Sumba itu asal di mana gitu. Jadi yang paling make sense itu adalah ketika kita punya microplates, pergerakannya itu kita ukur velocity-nya. Kalau velocity-nya itu nggak beda sendiri gitu ya. Misalkan semuanya 10 cm per year gitu. Sama gitu semuanya apa-apa. Jadi
origin dari sumber itu bisa kita track dari velocity-nya sih gitu. Jadi nggak Oh, bisa kita simpan jauh-jauh. Anyway kayak gitulah. oke. Sip, mungkin ada pertanyaan lagi atau Pak Hermawan ingin tanyakan langsung Pak? Halo. Halo Pak Herman. Ya, apa kabar? Oke, ya maksud saya itu pengalaman saya kemarin itu kita bahkan juga dengan pembicaraan terakhir saya dengan Robert Hall, dia mau pakai G-Plate, dia mau convert karena G-Plate ini sangat, pertama dia freeware, bagus ya, bahkan waktu saya di Shell itu orang-orang postdoc G-Plate itu kita bajak itu masuk ke Shell, masuk ke tim saya untuk membantu Shell untuk memperbaiki tektonik model. Dan ternyata kita juga subscribe ya ke Navtex, ke Robertson Research. Pokoknya company-company itu sekarang mereka juga develop modelnya tuh dalam bentuk G-plate. Jadi rotation, polygon segala macam. Tentunya mereka tidak publish ya. Mereka hanya kasih kepada orang yang membeli. Tapi cenderungnya ke sana. Tapi waktu saya keluar dari Petronas, balik ke sini, saya lihat kok justru kita dan kurang banyak pakai G-plate menurut saya gitu. Nah, Saya pakai G-plate, ya Pak. saya happy to hear kalau UP udah mulai ke sana. Mungkin ada kerjasama dengan City University kan untuk karena mereka sih kalau modeling oke, tapi ya kelemahannya itu saya lihat mereka tuh kan jarang, ke lapangannya tuh hanya baca paper. Mereka sendiri tidak melakukan pengukuran, mereka tidak melakukan penelitian di Indonesia, mereka hanya baca report. Jadi saya lihat paper-papernya Sakharovich ya itu banyak paper-paper semua hasil penelitian dari Robert Hall, Roy Holloway itu dia ikutkan di sana. Jadi ya bisa dipercaya karena mereka mengadakan info yang reliable gitu. Tapi anyway, saya mau pakai opportunity ini juga untuk mempromosikan G-Plate karena free dan di luar sana udah Betul, Pak, itu jauh. powerful sekali. Ya, dan kita di sini saya lihat masih pakai papernya Robert Hall 2012. Iya, betul. Di luar negeri, di tempat saya dulu di Petronas, kalau yang masukin Robert Hall 2012 kita langsung tolak. Karena udah out of date. Itu yang bilang out of date itu autornya sendiri. Si Robert Hall sendiri yang bilang itu out of date, jangan dipakai lagi gitu kan. Tapi yang mana yang baru? Nah, itu problemnya. Nah, sekarang sekarang kita pakai Sakharovich bikin model sendiri. Pakai G-Plate kan kita bisa bikin model sendiri, ya paling nggak pakai Sakharovich G-Plate itu. Oke, that's all my comment. Thank you. Terima kasih Pak Herman. Ini kebetulan audiensnya di sini banyak sekali students ya. Jadi mungkin kalau kalian penasaran bisa oprek-oprek software namanya G-Plates ya. Ini saya ketik di chat. Itu software buat rekonstruksi tektonik. Nah, ini salah satu tools yang biasa dipakai sama para explorer tuh untuk cari-cari basin. Kayak Mas Aldo ini. Dan Pak Herman tentunya. Baik, sepertinya ini udah waktu yang tepat untuk berhenti nih Mas Aldo ya. Kita sudah di jam 5.43 gitu ya. Kita overdue 3 menit, tapi masih oke. Jadi kita tutup ya talks kita kali ini. Very good sukses. Terima kasih Aldo, terima kasih audiens semua yang datang. Selamat sore, selamat menanti buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.